Cobalah, pikirkan, cari pendapat, carilah orang-orang yang dapat melobi, membujuk, meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menghukum wanita ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji berserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin atas segala kemudahan dan limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat beserta salam kita ucapkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kekasih Allah, utusan Allah, suri tauladan umat yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya menjalani kehidupan ini. Beliau contohkan bagaimana menjadi seorang ayah, beliau contohkan bagaimana menjadi seorang panglima, beliau contohkan bagaimana sebagai seorang pemimpin menegakkan hukum, menegakkan keadilan seadil-adilnya walau kepada siapapun. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat salah satu peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mestinya menjadi ketauladanan bagi kita dalam rangka menjalani kehidupan ini demi menuju kehidupan di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah meriwayatkan, dan ini adalah hadis sahih, inna Quraisyan ahammahum sya'nal mar'atil makhzumiyah allati saraqat. Kata Aisyah, kaum Quraisy mengkhawatirkan, cemas, menjadi tema pembicaraan bagi mereka dari mulut ke mulut. Terjadilah kerisauan di antara kaum Quraisy ketika itu. Para ahlul hadis menyebutkan ini peristiwa terjadi setelah Fathul Makkah. Apa yang mereka cemaskan, yang mereka khawatirkan? Sya'nal mar'atil makhzumiyah allati saraqat. Mereka cemas, mereka khawatir, menjadi perhatian mereka, menjadi perbincangan mereka wanita, seorang wanita. Wanita di sini disebutkan oleh pensyarah hadis adalah anak
penguasa kaum Makhzumiyah, dari kaum yang dekat hubungannya dengan Quraisy. Wanita tersebut kedapatan mencuri, allati saraqat. Faqalu, mereka berkata, di antara mereka berpendapat, may yukallima fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah pikirkan, cari pendapat, carilah orang-orang yang dapat melobi, membujuk, meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menghukum wanita ini. Mereka khawatir kalau wanita ini dilaporkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan dilaksanakan hukum pancung tangan. Maka mereka mengira dan berfikir bahwa dapat meringankan hukumannya atau membatalkan hukumannya. Salah satu cara menurut mereka adalah lobi Rasulullah, bujuk Rasulullah. Faqalu, mereka berpendapat, wa may yajtari alaihi illa Usamah. Tidak ada yang mungkin kecuali Usamah bin Zaid. Usamah adalah anak dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sangat yakin yang bisa masuk kepada Rasulullah, yang lobinya mungkin akan bisa didengar oleh Rasulullah adalah Usamah, hibbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan dengan kalimat karena Usamah adalah hibbah Rasulullah, orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sayang pada ayahnya, juga sayang kepada anak dari Zaid bin Harisah, Usamah ini. Mereka berpendapat, cobalah minta Usamah melobi Rasulullah. Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, maka Usamah pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan modal cinta Rasulullah kepadanya dan kepada ayahnya untuk mendapatkan keringanan atau pembatalan hukum yang mestinya ditegakkan kepada seorang pelaku pidana pencurian yang sudah terbukti dan kedapatan. Maka dia berkata kepada Rasulullah, maka Usamah pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah meringankan atau membebaskan si wanita tersebut yang bernama Fatimah pula, satu nama dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, apakah engkau akan memberi syafaat, akan melakukan perlindungan, pertolongan berkaitan dengan penegakan hukum Allah, wahai Usamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri, beliau berkhutbah, beliau mengatakan, wahai manusia, ketahuilah bahwa celakanya kaum-kaum terdahulu sebelum kalian. Ayyuhan nas, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu. Ketahuilah wahai umat manusia, binasa dan celakanya umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kalian, jika mencuri orang-orang terhormat di antara mereka, orang-orang yang punya kedudukan melakukan pelanggaran hukum, orang-orang yang punya pengaruh melakukan tindakan-tindakan melanggar ketetapan hukum, taraku, mereka biarkan, mereka pura-pura tak tahu, mereka pura-pura tak dengar, mereka mencarikan alasan dan berbagai alasan agar orang tersebut ringan hukumannya atau terbebas ia dari hukuman.
Itu yang membuat binasa umat-umat terdahulu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Tapi kalau yang mencuri adalah orang lemah, yang berbuat jahat adalah orang yang tak punya kedudukan, yang terlanjur berbuat pidana adalah orang-orang yang terpaksa, sementara dia adalah orang yang tidak punya kedudukan apa-apa, mereka segera menegakkan hukum. Lantang mereka katakan, demi keadilan, demi hukum, demi ini dan segala macam, mereka tangkap, mereka tegakkan hukum kepadanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kata Rasulullah, andai kata Fatimah bint Muhammad, Fatimah anak Muhammad yang mencuri, sungguh aku yang akan langsung melakukan potong tangan untuknya. Suri tauladan yang baik, beliau buktikan bahwa penegakkan hukum, penegakkan keadilan, adil dalam menegakkan hukum tidaklah perkara yang bisa ditawar-tawar sedikit pun, tanpa harus memandang bulu kepada siapapun, baik punya kedudukan atau tidak punya kedudukan. Bahkan anak Nabi Muhammad sekalipun, anakku, kata Nabi Muhammad, Fatimah yang mencuri, aku yang akan menegakkan hukum kepadanya. Tentu perkara ini bukan perkara main-main, karena penegakkan hukum tidaklah perkara yang bisa dianggap ringan, karena efek pengaruhnya akan sangat panjang. Ketika hukum tebang pilih, ketika yang melakukan kejahatan adalah orang-orang yang punya kedudukan, kemudian tidak dilaksanakan kepadanya, dicari berbagai alasan, efeknya akan sangat panjang di dunia dan akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a bil qisti walau ala anfusikum. Hendaklah kalian menjadi saksi-saksi dalam perkara-perkara, menjadi saksi syuhada lillah, karena Allah Ta'ala, walau ala anfusikum, walaupun kalian berbuat menjadi saksi penegak keadilan karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tuamu atau terhadap karib kerabatmu, siapapun, pembantumu, penolongmu, ajudanmu, siapa saja, keadilan harus ditegakkan. Kebenaran adalah benar, kebenaran tegak dengan sendirinya, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum yang tidak ditegakkan akan memberikan dampak yang berbahaya. Maka dari itu pentingnya penegakan hukum diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan beliau, ditegaskan dalam firman-firman Allah. Hampir kalau kita buka satu persatu Al-Quran, akan sering kita temukan perintah-perintah Allah bagaimana seharusnya menegakkan kebenaran, keadilan, penegakkan hukum. Hukum yang tegak akan melahirkan kepastian tentang benar dan salah. Tapi hukum yang tidak ditegakkan akan buramlah yang benar seperti salah, yang salah tampak seperti benar, yang benar akan hilang, yang salah akan ditampakkan. Maka terbalik-baliklah, orang yang berbuat baik akan terzalimi, orang yang berbuat zalim akan ditampakkan seperti pahlawan. Maka dari itu Rasulullah tegaskan, tidak ada tebang pilih, walaupun anak kandung saya sendiri. Bahkan kalau kalian takut menegakkan hukum atas anak kandungku sendiri, aku yang akan lakukan. Demikian jaminan bahwa hukum harus ditegakkan, kebenaran adalah benar, keadilan harus ditegakkan. Karena hukum yang ditegakkan
Dari sinilah asal terjaminnya ketertiban dan ketentraman. Tapi kalau hukum tidak ditegakkan, akhirnya adalah kekacauan, bahkan keruntuhan sebuah peradaban masyarakat. Maka siapapun kita, sebagai apapun peran kita, keadilan tegakkan, kebenaran laksanakan, hukum laksanakan, bukan karena siapa-siapa, bukan karena pangkat yang kita emban saja, bukan karena gaji yang kita terima saja, bukan karena segan kepada orang saja, tapi lebih daripada itu, ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Di dunia pasti orang-orang yang bermain-main dengan hukum, orang yang bermain-main dengan keadilan, orang yang bermain-main pasti akan Allah pertontonkan, Allah perlihatkan akibat dari perbuatannya, apalagi di akhirat kelak. Bayangkan kalau penjahat sudah dianggap sebagai pahlawan. Bayangkan orang yang terzalimi malah semakin dizalimi karena keadilan tidak ditegakkan, hukum tidak dilaksanakan. Maka wajar kata Rasulullah, binasalah kaum-kaum terdahulu. Bangsa dan negara akan porak-poranda, akan rontok, akan hancur ketika kebenaran tak ditegakkan, keadilan tidak dilaksanakan, hukum sudah dilaksanakan hanya demi kepentingan segelintir orang-orang yang punya kekuatan dan punya kepentingan. Hukum yang tebang pilih akan meruntuhkan hukum itu sendiri, bahkan akan menghancurkan kehidupan. Jika satu perkara hukum tidak selesai sebagaimana mestinya, ia akan melahirkan masalah berikutnya yang lebih rumit dan kompleks. Satu kebohongan menutupi satu kejahatan membutuhkan satu, dua, bahkan puluhan kebohongan berikutnya, dan akan terbiasa kebohongan-kebohongan menjadi kebiasaan dan budaya peradaban. Maka inilah penyebab hancurnya sebuah budaya peradaban. Hilanglah penghargaan orang terhadap segala wibawa yang dibangun ketika yang punya wibawa tak pernah melaksanakan apa yang harus ia laksanakan dalam penegakan hukum dan keadilan. Rasulullah tidak menenteng senjata kemana-mana, tidak pakai pangkat dan jabatan yang beliau pasang kemana-mana, tapi wibawa beliau disegani oleh lawan dan kawan karena beliau adil dalam bersikap, baik terhadap kawan ataupun terhadap lawan. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang benar adalah benar, yang harusnya menjadi hak milik orang lain berikan, yang menjadi hak milik kita ambillah kalau memang itu harus diambil. Jika itu kesalahan, bertanggungjawablah. Jika itu kebenaran, maka buktikanlah. Demikian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melindungi kejahatan adalah sebuah sikap melawan hukum. Ia lebih dahsyat dari kejahatan itu sendiri. Maka dari itu Rasulullah memperlihatkan betapapun Rasulullah sangat mencintai Usamah bin Zaid, mencintai Zaid bin Harisah, anak angkat beliau sendiri, cucu angkat beliau sendiri, karena beliau tahu betul melindungi kejahatan adalah sebuah kejahatan dan melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain, akan menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan penegasan, tidak ada ruang sedikit pun untuk melobi, mengalahkan kebenaran dalam menegakkan kebenaran. Kebohongan dan persaksian palsu adalah kejahatan lain terhadap keadilan dan kebenaran. Maka dari itu firman Allah, walau ala anfusikum awil walidain awil aqrabin, menjadi saksi atas diri sendiri, saksi atas orang tua, saksi atas kerabat, yang kadang yang tahu hanya kita dan Allah saja. Disinilah sebenarnya dituntut bahwa ada Allah yang akan memperlihatkan yang benar adalah benar,
yang salah adalah salah. Walaupun sepintar-pintar orang menutupi sebuah kesalahan, saatnya kalau Allah ingin bukakan, akan Allah permalukan semalu-malunya, sebagaimana apa yang kita saksikan dalam rentang sejarah selama ini dalam kehidupan kita. Tersirat dari peristiwa di atas, dari peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakta sejarah dan apa yang kita saksikan dan rasakan, memang banyak terjadi hukum berpihak pada kekuasaan, berpihak kepada orang berduit, berpihak kepada orang yang berkuasa, sehingga muncul istilah yang dipelesetkan, kasih uang habis perkara. KUHP yang sebenarnya maksudnya baik dilencengkan maknanya, kasih uang habis perkara, seakan-akan perkara ada hanya karena belum mengeluarkan uang. Kalau ada uang, perkara panjang bisa diperpendek, perkara pendek bisa dihabisi. Ini mempermalukan diri kita sendiri yang mengaku sebagai hamba Allah, yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad memperlihatkan, mengajarkan kepada kita, bagaimanapun tidak ada istilah wani piro, tidak ada istilah asal ada uang lancar, uang mengatur negara. Karena kata salah satu suku di Indonesia ini, uang mengatur negara, tentu ungkapan ini tidak keluar begitu saja, karena memang faktanya mereka temukan. Jika penegak hukum berkhianat, sudah khianat, melakukan persekongkolan jahat, membuat skenario untuk memutarbalikkan fakta, inilah tanda-tanda bahaya kehancuran bagi semua, dan itu pasti. Kalau yang menegakkan yang merobohkan sendiri, yang harusnya menjaga yang menghancurkan sendiri, yang harusnya memelihara mereka yang membinasakan sendiri, maka kemana lagi orang akan mencari kebenaran, kemana lagi akan diharapkan keadilan akan ditegakkan. Dalam istilah hukum memang memberikan efek jera. Mencuri, potong tangan dalam hukum Islam. Membunuh, dibunuh. Mungkin sekilas ada orang berpendapat hukum Islam terlalu sadis, tapi beginilah Islam menegakkan. Ketika seseorang yang mencuri potong tangan, efek jerahnya setelah itu dia tidak akan lagi berani mencuri, karena tangan yang ia pakai untuk mencuri pun sudah tak ada. Yang membunuh, dibunuh setelah dibuktikan dengan sesungguhnya. Tetapi ketika koruptor di luar negeri sana, di berbagai negara, dipotong tangannya, dipotong kepalanya, dilakukan hukum bunuh. Kalau suatu negara yang dipotong adalah masa tahanannya, kalau yang membunuh malah dicarikan alasan dengan berbagai macam alasan, yang akan terjadi adalah nyawa manusia akan semakin murah. Sangat mudah untuk menumpahkan darah seseorang. Maka di dalam Islam, tuduhan, berbagai macam tuduhan terhadap Islam terlalu sadis, Islam terlalu keras. Tapi sadis, kekerasan yang mereka tuduhkan itu, inilah yang menjamin bahwa tidak akan ada kejahatan yang dengan mudah dilakukan, apalagi melayangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa diterima. Mudah-mudahan kejadian dari peristiwa yang kita bacakan, dari peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa penegasan dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pelajaran bagi kita. Siapapun kita, dimanapun kita, ambillah perang menegakkan kebenaran, mewujudkan keadilan. Apalagi bapak, saudara-saudara, para penegak hukum yang di tangannya terletak jaminan kehidupan yang lebih baik, keutuhan bangsa dan negara, dan sebagaimana dikatakan Rasulullah, jaminan bahwa bangsa dan negara ini tidak akan binasa, karena kebinasaan berawal dari hukum yang tidak ditegakkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.